Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, summa yakunu mudghatan misla dzalika." Sungguhnya setiap kalian dikumpulkan di perut ibunya sebagai nutfah, sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, "Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bihi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id." Lalu setelah melalui fase segumpal daging selama 40 hari tadi, dikirimlah seorang malaikat untuk meniupkan nyawa kepada janin tadi. Dikirimlah seorang malaikat untuk meniupkan nyawa kepada janin tadi. Dan malaikat itu diperintah untuk menuliskan 4 hal terkait takdir janin itu. Dituliskan rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan dituliskan apakah dia termasuk manusia yang celaka lalu masuk neraka ataukah beruntung dan nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita pernah melewati fase-fase tadi, dari fase nutfah, kemudian alaqah, dan kemudian mudghah. Semua kita pernah mengalami hal itu di dalam perut ibu kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fase-fase itu dengan lebih detail dan menyebutkan 2 fase setelah manusia itu hidup di atas muka bumi ini. Simaklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, wa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawna al-idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia yang sempurna. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Lantas Allah menyebutkan 2 fase setelah manusia itu melewati fase di dunia. "Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah itu sesungguhnya kalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dari kubur kalian di hari kiamat. Saudara-saudaraku, pada setiap fase dari kehidupan yang bakal dijalani manusia itu, ia memerlukan bekal. Dan khusus di 2 fase terakhir, fase barzah, fase kehidupan kubur, dan fase akhirat, bekal yang bermanfaat hanya amal, hanya ibadah yang dulu kita siapkan di fase kehidupan, yang dulu kita siapkan di fase kehidupan kita di atas muka bumi.
maka hendaknya setiap insan menyiapkan bekalnya sebanyak-banyak mungkin untuk menyongsong, untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupannya di atas muka bumi ini.